Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini video kali ini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi dari dosen Bapak Hadira Latiar MA. Nah, di sini kami dari kelompok 4. Dari Universitas Lancang Pekanbaru dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Perpustakaan semester 1. Saya Amar Syah, mahasiswa dari Universitas Lancang Pekanbaru dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Ilmu Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Dila Jirani. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Nursana Faturrahma, mahasiswi Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan semester 1. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Jana, mahasiswa dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, kali ini kami akan membahas materi tentang profesi pustakawan. Apa itu profesi dan pustakawan? Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus, sedangkan pustakawan adalah profesi bagi orang yang bekerja di perpustakaan dan pusat informasi. Jenjang karir pustakawan: yang pertama, pustakawan tingkat terampil, pustakawan pelaksanaan lanjutan, pustakawan penyediaan. Yang kedua, pustakawan tingkat ahli. 1. Pustakawan pertama. 2. Pustakawan muda. 3. Pustakawan media. 4. Pustakawan utama. Apa saja sih kegiatan pustakawan? Kegiatan pustakawan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur utama, meliputi pendidikan, pendayagunaan bahan pustaka, permasyarakatan perpustakaan, pengkajian pengembangan perpustakaan, dan pengembangan profesi. Yang kedua unsur penunjang, meliputi mengajar, melatih, membimbing, memberikan konsultasi, dan mengikuti seminar. Apa saja sih tugas pokok pustakawan? Tugas pokok pustakawan ada dua. Yang pertama tugas pokok tingkat terampil. Tugasnya ada dua, yaitu yang pertama pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Yang kedua permasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Yang kedua tugas pokok tingkat ahli. Tugasnya ada tiga, yaitu yang pertama pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Yang kedua pemasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Yang ketiga pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Peranan pustakawan. Peranan pustakawan dalam melayani penggunanya sangat beragam. Dalam banyak hal, pustakawan memainkan berbagai peran atau berperan ganda yang dapat disingkat dengan akronim EMAS dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu edukator atau pendidik. Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berfungsi dan berjiwa sebagai pendidik. Sebagai pendidik, ia harus melaksanakan fungsi pendidik, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. Perbedaan antara guru dan pendidik adalah dalam sistem pemberian pembelajaran atau informasi. Pustakawan umumnya menyediakan informasi melalui kegiatan penyediaan berbagai sumber informasi. Sedikit berbicara, tapi banyak informasi. Sedangkan edukator banyak memberikan pelajaran atau informasi melalui lisan dan bersifat langsung. Yang kedua itu manajer. Pada hakikatnya, pustakawan adalah manajer informasi yang mengelola informasi pada satu sisi, dengan pengguna informasi pada sisi lain. Pustakawan dalam perannya sebagai manajer harus dapat mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia di perpustakaan, baik yang berupa sumber daya manusia, sumber daya informasi, dana, termasuk sarana dan prasarana, untuk mendukung tercapainya visi dan misi perpustakaan. Yang ketiga, administrator. Sebagai administrator, pustakawan harus mampu menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program perpustakaan.
Peserta dapat melakukan analisis atas hasil yang telah dicapai, kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, supervisor, yaitu melaksanakan pembinaan profesional untuk mengembangkan jiwa kesatuan dan persatuan antar sesama pustakawan, sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerja dan kebersamaan, dan meningkatkan prestasi, pengetahuan, dan keterampilan baik rekan-rekan sejawat maupun masyarakat pengguna yang dilayani. Juga mempunyai wawasan yang luas, pandangan jauh ke depan, memahami beban kerja, hambatan-hambatan, serta bersikap sabar tetapi tegas, adil, objektif dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, mampu berkoordinasi baik dengan sesama pustakawan maupun dengan para pembinanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kendala untuk meningkatkan kinerja unit organisasi. Kriteria pustakawan. Dari berbagai persyaratan yang dituntut, pustakawan yang dapat dianggap sebagai profesi karena sebagian besar kriteria telah dimiliki, antara lain: yang pertama, memiliki lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Yang kedua, memiliki organisasi profesi, yaitu pustakawanan di Indonesia sejak tahun 1973, memiliki organisasi IPI, Konsal, IFWA. Yang ketiga, memiliki kode etik pustakawanan Indonesia yang menjadi acuan moral bagi anggota dalam melaksanakan profesi. Yang keempat, memiliki majalah ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi. Yang kelima, memiliki tunjangan profesi meskipun belum memadai. Pustakawanan di Indonesia mendapat tunjangan fungsional seperti halnya guru, dosen, dan peneliti. Tanggung jawab pustakawan. Yang pertama, menyediakan layanan kepada pemakai atas permintaan. Yang kedua, melakukan evaluasi, seleksi, dan penyiangan bahan pustaka. Yang ketiga, membantu pemakai dalam penelusuran informasi dan melakukan strategi penelusuran yang efektif. 4. Mengklasifikasi informasi yang dibutuhkan. 5. Memberikan instruksi dan mendidik pemakai tentang teknik-teknik penelusuran sumber informasi. 6. Mengelola sumber informasi baik tercetak, non-cetak maupun elektronik agar mudah diakses. 7. Melindungi hak privasi, rahasia, dan kebebasan intelektual pemakai. Etika pustakawan. Etika pustakawan ada 5. Yang pertama, pergaulan di masyarakat. Dalam pergaulan dengan masyarakat, pustakawan harus berpegang pada etika pergaulan yang berlaku, yakni seperti sopan santun, sabar dan tidak mudah marah, suka menolong, menghormati orang lain, penuh perhatian, tidak egois, sikap tenggang rasa, percaya diri, dan komunikatif. Selanjutnya, pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pustakawan harus mengembangkan sikap-sikap seperti mengenal masyarakat pengguna. Jadi, pustakawan harus benar-benar mengenal karakteristik masyarakat seperti apa. Kemudian, luwes dalam melayani. Bersikap luwes merupakan salah satu etika pergaulan yang harus kita pahami betul oleh pustakawan. Kemudian, mengetahui kemauan pengguna. Selanjutnya, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengarkan keluhan, tidak berprasangka negatif, dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, hubungan dengan rekan sejawat. Pustakawan hendaknya menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat, seperti tidak sombong atau rendah hati, kemudian tidak suka menyakiti, dan juga mampu menempatkan diri. Selanjutnya, hubungan dengan atasan. Untuk dapat bekerja sama dengan atasan, pustakawan harus mengembangkan sikap seperti loyal dalam arti loyal terhadap tugas dan tanggung jawab profesinya, loyal kepada tugas yang diberikan oleh atasan, dan profesi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian memberi solusi bukan masalah.
Pada dasarnya, hampir semua atasan ingin mempunyai bawahan yang memiliki banyak gagasan atau ide dan saran-saran yang berguna. Selanjutnya, yang terakhir, penampilan diri. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna, pustakawan harus wajar, kemudian jujur, berpakaian sopan, tampil tenang, murah senyum, bertutur kata baik, pandai bergaul, tidak materialistis, dan juga tidak berlebihan dalam berdandan. Next, standar kompetensi. Dalam penyusunan standar kompetensi harus melibatkan berbagai pihak agar dapat menghasilkan standar kompetensi yang berkualitas yang dapat diterima oleh berbagai pihak, baik anggota profesi maupun masyarakat pengguna jasa profesi. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar kompetensi yaitu yang pertama, visi dan misi lembaga. Yang kedua, produk layanan yang disediakan. Yang ketiga, konsumen atau masyarakat yang dilayani. Yang keempat, sumber daya insani yang tersedia. Yang kelima, sarana dan prasarana yang tersedia. Profesi pustakawan yang diakui pemerintah. Profesi pustakawan sudah diakui oleh pemerintah pada tahun 1988 dan diperkuat dengan adanya SK Menpan nomor 18 Menpan 1988. Tantangan yang dihadapi pustakawan. Dalam menjalankan tugas kepustakawanan, tentu akan mengalami berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pustakawan, seperti 1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi yang dapat digunakan seperti otomasi perpustakaan, digital library, website, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. 2. Sumber informasi yang mengalami peningkatan pesat. Kebutuhan pemustaka terhadap informasi saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangan teknologi informasi. 3. Minimnya pustakawan. Minimnya pustakawan disebabkan banyaknya pustakawan yang sudah pensiun dan sedikit formasi pustakawan khususnya PNS. 4. Koleksi yang selalu up to date. Pustakawan atau perpustakaan harus selalu melakukan update koleksi perpustakaan. Baiklah, sekian video materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.